Ora sopan nih. Kowe tak kena pasal lho kowe. Kok pasal berapa toh? Pasal 521. Napa niku? Pakan ayam. Mau kemana Pak Lekku? Wah, ngeri. Mau kemana ya? Dinas. Dinas mana? Dinas apa desa? Ikut. Ikut ya. Kan ponaan. Ya tak bawain pite ya. 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 Ya wes ayo. Seneng aku. Lek, mbok nek ngendikan iki rasah karo emosi. Nggih to? Lho, Mangkel kok. makal pripun niki pite niku nak mboten rusak to. Ya ora rusak nek reme iki reme idol. Ning Mula nak- mau arep nabrak kowe. Ning nak ya mbok ditumpaki nak ya ora apa-apa. Nggih to? Kula bonceng jenengan le boncengke. Emoh. Aku nek boncengke kowe. Ha kula, Wis tuntunan weh. kula ki omah. Lho kok emoh? Ora level pite lak banan kok. Ih. Lek nak emosi meleh. Wis. Lek amat. Anu nih tepit. Ya. Aja nggo dolanan cah cilik-cilik. Pergi sama pinten, Mbak? Oh, bener tekan ya, Pak. Walah. Inilah Desa Panjangrejo Kapenewon, Pundong, Kabupaten Bantul. Hamparan sawah mewarnai sebagian besar wilayahnya. Panjangrejo ada 16 dusun atau 16 pedukuhan. Di sini banyak potensinya. Ada pertanian, peternakan, kerajinan, makanan tradisional, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Kawasan Pundong ada 3 dusun yang sudah sejak lama dikenal sebagai sentra gerabah, yaitu Dusun Jetis, Pundong, dan Panjangrejo. Menurut sejarah kerajinan gerabah di Yogyakarta, awalnya dari kawasan Pundong ini. Kerajinan gerabah yang diproduksi sangat bervariatif, mulai dari alat-alat rumah tangga seperti tungku, padasan atau tempat wudhu, penampungan air, sampai kreasi inovatif seperti cangkir, vas, tempat lilin, dan berbagai souvenir menarik lainnya. Produk-produk gerabah atau keramik ini telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Potensi kerajinan di Panjangrejo yang lain ada di Pedukuhan Krapyak Wetan, yaitu kerajinan aksesoris perhiasan pengantin. Kerajinan berbahan tembaga, kuningan, dan disepuh emas atau perak ini merupakan warisan leluhur. Di tangan perajin-perajin yang telaten dan ulet, bahan-bahan baku disulap menjadi aneka perhiasan dan aksesoris untuk pengantin. Kali, saya pulang lagi. Catering iki pripun? Waduh. Tambah niki. Kuwi ora nggo kuwi dituncepke kene iki lho, sik lincip kuwi tuncepke kene. Bu, mriki. Iya jenenge wae tusuk konde. Oh, ning saya mboten ya? Nek ra percaya nyun preso, mohon maaf. Pak Sukijan. Nggih. Sebenarnya ini bahannya apa toh ini? Itu tembaga, Pak. Oh, Bahan dasarnya tembaga. tembaga ini, Dit. Iya. Niki. Nah, kok warnanya bisa begini? Ya, tembaga. Tembaga rak gini toh. Iya. Kok iso dadi Itu dibegituin? karena pengaruh electroplating, dilapis nikel dulu, baru dilapis emas. Kadar 17. Oh, fungsine nikel dienggo pripun? Biar warnanya terlihat terang, cerah. Gitu. Oh, benter Iya, gitu ya. itu. Kalau pakai emas semua kan jadinya mahal banget nanti. Ya.
Nah, nek produknya di Pak Eeng ini Nggih. sebenarnya apa saja sih? Mulai dari mentul, bros dan sebagainya. Adat kalau adat ya dari Jogja, Solo, Sunda. Berarti lebih Bekasi. mengarah ke aksesoris wanita ya? Ya. Wanita. Pria wanita, pengantin, pria wanita. Nek pria misalnya apa dong? Pakai kalung yang Oh, karset. ini ada bros, Iya, 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 bros iya. laki. Itu tadi Nek mentul sing pundi, Pak? Mentul yang mana? Mentul yang ini tadi. Mentul. Oh, ini mentul. Ini kalau ini mentul. Caket mentul ngepir. Ya. Oh, iso noleh itu loh, Dit. Nah. Iki berlian nanti iki. Niku oktan standar Eropa. Oh. Batu cengkrem kan ada dua macam, ada yang dilem sama cengkrem. Ini yang kalau kita khusus yang cengkrem kebanyakan. Sedingin ya? Ya. Oh iya, ini harga termurah sampai yang kira-kira aksesorisnya komplit itu sampai mencapai angka berapa, Pak? Iya, kalau termurah sih Kurang Di- lebihnya. 60-an ribu per biji. 60.000. Sampai yang hingga sing satu produk set. siger apa? Ah, Oh, itu sampai berapa? itu kalau siger ada yang macam-macam sih. Delok-delok batunya tapi sama delok-delok kadar emasnya ya? ya 1 juta ada, 1,5 ada. Oh. Kuwi nggo wedok, Tit. Nek untuk cowok nggak seperti itu. Oh, jadi ini keliru sih saya ya, paling. Ya nek gelem nganggo kuwi ra apa-apa. Ngomong ya ampun, ya ampun. Kok luwes? Asem. Iya, kalau saya kembalikan ya, Pak. Iya, Nggak jadi. Terus selama ini pemasarannya kemana saja, Pak? Selama ini masih masuknya barang ke toko, tapi online juga ada yang di dari sekarang. dari Bekasi ada yang ngambil langsung ke kita, Sumatera, Aceh ada langsung. Online kan ini ponaan saya ini kode itu pinter. Wong mercon wedi online ki. Dari proses yang rumit dan butuh ketelitian tinggi, hasilnya ya seperti ini. Perhiasan indah bertahtakan berlian, meski imitasi. Tapi impor dari Republik Ceko. Waduh, tapi kualitasnya oye. Perhiasan manten gaya Jogja, Solo, Sunda, Lampung, Padang, Aceh, semuanya bisa dibuat di sini. Cukup dengan gambar desain dari foto, njur dikirim rene lewat HP, njur ditransfer. Wah, wis dadi. Balik. Hei, gimana toh? Katanya sebuah desa itu mau nyuting Nini Tawong. Tetapi buktinya mana? Sekarang buktinya mana? Nini Tawongnya mana? Kamu nanya. Loh, kula niku tanglet tenanan nih. Ora gojek niki kula. Nini Tawongnya pundi? Wih mas, bar delok nggon perhiasan perno-perno. Nini tolong takoke Yamene. Yamene yo urung ana Nini Tawong. Iku ngenteni sing darep nabuhi barang kuwi. Cah enak ora dong. Loh kok malah gendine Suki piye to? Apa? Lek, Langkong, Deh. Agi dong apa dong? Iki sego ayam. Oke. Dede. Cah nom ki sing sopan nek ning ngarepe wong tuwa, nganggo mendak nderek langkung. Empun wau. Oh, wis to ya. Empun. Bar iki arep ning ndi ngerti ra? Temu ndi? Rahasia. Loh, mending sing pengen kula tumpet nggih. Arep ben iklan sik wae. Ya. Sahabat desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Melu nggih, De? Lek kok, De. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kandeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane Allah Kang Rama Raden Abdullah Kang Ibu Dewi Aminah. Nah, pas tuh. Bukan ini Dewi Aminah, ini Bu Sutati. Ya. Tepang. Weh, yo kenal dong. Elok, Pak. Ini
yang bertanggung jawab dalam pendopo kuno ini. Bu, kalau boleh saya tahu nih, pendopo kira-kira hiasan tahun berapa ya, Bu? Karena ini ceritanya, ini kan cikal bakalnya Dusun Watu itu di sini. Oh. Ini cuma pekarangan ini saja. Oke. Dulu masih alas. Masih hutan ya? Masih hutan. Oke. Mbah Cikal Bakal itu dulu pelarian dari Mojopahit. Oh. Berarti ya kira-kira tahun 1000 sekian gitu, 14, 16 gitu. diantara Ya, mereka. ya. Sudah ratusan tahun ini. Ya, Asmanipun Kiai sinten? Joko Duto. Kiai Joko Duto. Dadi sing anak-anak tumangkar dadi dusun mriki ngembrah semene akeh. Niku cikal bakalnya Ya, di di sini nggih. Ya. Terus nek untuk di era zaman sekarang biasanya niki dimanfaatkan kangge napa, Bu? Di sini seperti 17-an itu juga di sini. Terus ada kegiatan dari balai desa yang kalau pemilihan lurah apa itu kan ada perkenalan, itu juga di Untuk sini. sosialisasinya di sini, memang tempatnya praktis, Iya. nggo mantenan, Untuk mantenan. nggo tetaan. Kebetulan kan saya PWRI, jadi kalau pertemuan-pertemuan PWRI juga di sini. Nggih, kira-kira bangunan joglo sak kiwa tengenipun menika kira-kira tahun berapa ya, Bu? Ya ini sudah di atasnya Mbah Buyut, jadi 1800-an sekian. 1800 sekian. Ya. Dulu bangunnya juga seperti ini, Bu? Bangunannya dulu masih berbentuk yang seperti dulu, jadi masih ada sentrong, masih ada gandok, masih ada sepen. Tapi karena gempa tahun 2006, ini dulu sebetulnya tidak ambruk, tapi cuma cagaknya itu Leset. mengsle, Oh, ya jadi mengsle. doyong, Ya. ya. Dan kalau dulu kan gendeng-gendeng itu masih gendeng keripik, jadi kan kayu-kayunya nggak begitu awet ya, karena kena keterocoan. hujan, keterocoan. Nah itu sebetulnya dulu rapet-rapet ini, usuk-usuk ini. Tapi karena gempa lalu ya dipilih cuma diambil yang bagus. Nek dulu lantainya menapa, Bu? Lantainya masih joben itu, joben Semen. semen, Oh, semen nah, sama gamping. semen gamping itu. Trasnya Ya. lho, Tit. Ya, Jane ya apik ya. ya betul. Nah, kalau ini potensi makanan tradisional. Bantul terkenal dengan geplaknya. Ya, inilah salah satu pembuatnya, Pak Samijan di Dusun Lembu. Dari menyiapkan bahan baku kelapa, gula kelapa, dan lain-lain hingga proses pembuatan dikerjakan keluarga Pak Samijan. Di sini terkenal dengan geplak gula Jawanya yang terbuat dari gula Jawa asli tanpa bahan pengawet. Ini beda loh dengan geplak gula pasir. Selain geplak yang diberi merek geplak Busiwi, diproduksi pula peyek kacang dan kerasian. Usaha yang termasuk UMKM, usaha kecil mikro menengah ini telah dipasarkan ke toko-toko oleh-oleh di Jogja. Ibu-ibu nggih. Acara apa niki? Belum acarane Sobo Desa. Lha ibu-ibu kelingan mboten Sobo Desa niku jargone pripun? Sobo Desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Betul, kepenak ke. Malam-malam di kuburan medeni menakutkan. Ini adalah salah satu prosesi wajib yang harus dilakukan sebelum pementasan permainan tradisional Nini Towong dari Dusun Grudo Panjangrejo. Nini Towong ini seperti apa? Mesti Anda penasaran toh bentuknya seperti apa? Mari kita simak
dulu obrolan saya dengan Pak Nugroho, Kepala Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Pak Kepala Dinas, begitu saya mendengar Bantul, saya jadi ingat Nini Towong. Towong napa Towok to? Towong. Towong. Nah, jane napa to niku? Nini Towong. Nggih. Nini Towong. Jadi Nini Towong itu adalah suatu permainan rakyat gitu ya, yang memang dulunya kalau kita membaca tulisan deskripsi sejarahnya, ini memang ada sejak zaman Mataram. Mataram Islam. Kemudian Nini Towong ini adalah satu permainan rakyat yang memang awalnya adalah penuh dengan pertunjukan yang bersifat magis. Nini Towong ini memang dilihat dari namanya Nini. Nini itu kan perempuan. Wedok. Ya. Kemudian satunya adalah Towong. Towong itu ada yang mengartikan singkatan. Dientro-entro dadi uwong. Gitu. Jadi suatu boneka itu boneka perempuan dientro-entro dadi uwong itu dibuat semirip mungkin sehingga wujudnya seperti seorang perempuan. Nah, itulah makanya disebut Nini Towong gitu ya. Kemudian, berarti berapa itu Pak Nini Towongnya itu? Satu. Ya, satu. Kemudian itu kan terbuat dari kepalanya itu dari siwur. Siwur itu gayung air yang terbuat dari tempurung kelapa. Nah, kemudian juga badannya itu ada yang terbuat juga nanti dari wuwu. Wuwu itu dulu untuk mencari ikan ya. Nah, itu nanti terus di wajahnya itu dihias dengan gaya yang meblok-meblok, juga diberikan pakaian seperti seorang perempuan zaman dulu gitu ya, sehingga di situ akan berwujud seolah-olah seperti perempuan yang kemudian dimainkan oleh beberapa orang yang itu nanti memegang boneka Nini Towong itu, dan di situ nanti juga diiringi dengan tari-tarian, maksudnya dengan gending-gending ataupun tembang-tembang gitu. Sehingga nanti boneka itu seolah-olah seperti menari. Nah, gitu. Nun sewu Pak. Lalu kemudian letak kemagisannya di mana Pak? Letak kemagisannya kalau zaman dulu itu kan seolah-olah juga diisi dengan apa ya? Orang menyebutnya roh kalau dalam Jawa. Kalau begitu yang mengginikan itu nininya sendiri itu? Bukan, itu ada orang yang memegang. Lah tapi untuk nyetirnya, geraknya kapan kudu nyetirnya itu kan juga ada pawangnya di situ. Ada pawangnya yang nantinya itu bertugas mengendalikan boneka itu. Nah, itulah sisi kemagisannya kala itu seperti itu. Boneka Nini Towong itu seiring dengan perkembangan zaman ini digunakan, salah satunya adalah untuk atraksi wisata. Nah niku mulo Bantul ada keunikannya ini. Bantul dadi sugih apa-apa ana iki mergo ana atraksi wisata sik kaya koten niku. Ya, wisata yang berbasis budaya salah satunya itu. Ya. Dan itu sudah dikaji juga di dalam di tahun-tahun yang lalu. Ini di tahun 2018 Nini Towong ini sudah ditetapkan sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam domain sebagai seni pertunjukan. Pak Kepala Dinas, matur sembah nuwun meskipun sedikit tapi sangat bermanfaat. Siap. Nanti coba bisa dilihat nanti di Dusun Gurdo. Di Pundong ya. Di sana itu memang pusatnya di sana. Malam ini toh? Boleh malam ini nanti saya antar. Oke deh. Gitu siap. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesenian Nini Towong sudah terbilang langka dan biasanya digelar malam hari saat bulan purnama. Karena zaman dulu kan belum ada teplok, belum ada petromak, belum ada listrik. Pentas Nini Towong ini digelar oleh kelompok kesenian Sabdo Budoyo, Dusun Grudo, Panjangrejo, Pundong, Bantul. Nun sewu Mbak Sumardi, panjenengan menika
kapitang sesepuh wonten ing grup kesenian tradisional Nini Tawong. Nah, tumrap tiyang ingkang mapanipun wonten sak njawining gruda menika rak tuwuh pitaken werni-werni Nini Tawong menika menapa njur biyen-biyene kepiye? Nggih. Saking jeneng Nini Tawong nggih. Nini niku sebutan wong wedok. Nggih. Tawong dienta-enta kaya dene wong. Oh. Niku Nini dados Tawong. Nek jaman Kirata biyen niku namung kangge hiburan sak sampunipun panen wonten saben menika pantun. Nggih. Lajeng pentasipun wonten jawining wangun, dadi mboten ten jero dalem, ten protolon apa ten napa namung gumantung padange bulan. Oh, mula mboten saben bengi iso digelar nggih dadak ngenteni Mboten padang bulan. mangke peteng niku pinangka kangge syukur nek bar panen do panen ayo seneng-seneng jogetke Nini Tawong. Njer niku para widodari-widodari ingkang wonten keparak-keparak menika ugi minangka menapa, Mbah? Rumiyin kalih sakniki ini beda. Sakniki nggih pertunjukan, seni pertunjukan nek riyen namung nggih napa remen-remen niku mboten ngangge iringan gamelan. Lajeng Namung keplok mawon kalih nembang. Zaman biyen lho, ngoten niku. Dua lolo. Nggih pokoke lagune mangke. Oh, Saged pun aturaken. nggih, matur nuwun. Sakmenika kula badhe nyuwun prisa dhateng pawangipun menika Mbah Pairan. Oh lah, monggo. Monggo Mbah Pairan niki pun tanggapi Pak Angger menika. Mbah Pairan. Nggih. Nah, sakmenika ingkang namanipun gelar seni tradisional Nini Tawong menika rak sampun kawentar. Nggih. Saking pundi-pundi kapireng, kepara saking sak njawining kitha ugi sampun kapireng. Nggih. Mbok menawi mawi lampah-lampah tertentu kangge gelar menika upaminipun menapa mawon, Mbak? Menika wonten sajem niki. Nggih. Niki sanggan. Oh, Gedang rojo, lajeng jungkat, pengilon. Pisang ayu nggih. Niki lajeng niki ratus. Nggih. Niki kinangan. Nggih. Niku. Lajeng saksamunipun pun sawesaken pirantos menika. Niku beto teng kuburan. Oh. Alih menika. Nggih. Menika pun larepaken dateng ke kuburan. Teng kuburan. Nggih. Nggih. Lajeng pun salahke dateng kuburan lewat lajeng mawon mangke teng pundi? Oh. Nggih. Wonten sing remen teng pager, wonten remen sing teng ngandhape. Nggih. Kantun kula nderek. Niki nawang gentro. Nggih. Nawang gentro. Ning lajeng pirantosipun ingkang pun agem menapa mawon? Apa ya ket biyen pun wonten niku? Kedhen niku dipun ngaten niku saking kuburan wonten, kudu wonten saking kuburan. Nggih. Lajeng niki pun tumbas piyambak napa-napa niki kula mbon numbaske. Lajeng pasuryanipun kangge menapa menika? Bathok nika pun cet. Lajeng kula gantos topeng sing saemon mboten saged. Oh, tetep kedah menika. Wujudipun kados dene siwur nggih. Nggih. Oh. Nah riyen niku nang suwur donggak-ongkak. Nggih. Wong dereng ngoten cet. Dikei njet Nggih. karo angus. Angus riyen. Nggih, matur nuwun Mbah Pairan. Pun lodhangaken wekdalipun saderengipun nggelar kesenian tradisional Nini Tawong menika. Rening niki ibu-ibu sampun siaga sedaya, para wiyaga sampun siaga? Wah, monggo menawi badhe pun awiti sak menika. Permainan Nini Tawong berbeda dari permainan biasanya karena gerakan dari boneka Nini Tawong yang dipercaya dipengaruhi roh halus. Lantunan tembang para pengiring permainan ini merupakan daya tarik dari permainan boneka Nini Tawong. Wah, mencoba nyekel ternyata wabot, wis kaya ono sing gerakke itu lho. Iya toh, mau digerakke wong papat toh. Gendong siwur mlakune ngetan sugih sadulur sugih wawasan marung
Pripun Pak Le? Neng Pundong. Nggih. Apa-apa no? Wonten. Awake dhewe wis banyak hal yang kita dapatkan. Betul. Ing antarane. Wonten geplak. Heeh. Wonten rumah budaya. Heeh. Souvenir utawi Oh. pernak-pernik. Heeh, aksesoris. Heeh, kuwi Aksesoris. mau. Geplak. Geplak. Heeh, karo iki apa? Nini Tawang. Kopat janure tuwa yen lepat nuwun ngapura. Waru waru doyong. Terus. Ngetan baling ulon apa setyane kelakon. Tit, Pripun? sahabat desa, sugih sedulur, sugih wawasan.